Dan sesuai dengan rundown apa yang kami sampaikan untuk Anda semuanya, ibu-ibu yang Anda tunggu-tunggu, yang udah viral, dan tentunya ini sudah dipersiapkan gitu Dewi ya. Dan yang pastinya ini adalah materi dari narasumber yang pastinya saya minta untuk semuanya memberikan tepuk tangan untuk Dr. Agus Ali Fauzi. Tepuk tangannya mana dulu dong? Dipersilakan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Yang kami hormati, kami muliakan Direktur Bapak Hengki beserta Bu Hengki, yang kami hormati Komisaris Bapak Agustinus Sucipto beserta seluruh jajarannya, dan juga yang kami banggakan, yang kami hormati seluruh karyawan-karyawati PT Berkat Ganda Sentosa yang sehat, semangat dan luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Yang enggak tepuk tangan itu berarti hidupnya masih banyak masalah ya. Karena belum bisa berekspresi ya. Baik Ibu Saudara sekalian, karena ini masih suasana kemerdekaan ya, kita harus bersyukur hari HUT kemerdekaan RI yang ke-77, HUT PT Berkat Ganda Sentosa yang ke-17, dan juga barengan dengan hari ini pas ulang tahunnya Bapak Komisaris yaitu Bapak Agustinus Sucipto yang ke-63 ya. Mudah-mudahan semua tambah sehat, tambah sukses, tambah maju, tambah produktif, dan insya Allah tambah berkah ke depannya. Robbi anzilni munjalan mubarakah wa anta khairul munzilin, selalu bertambah kebaikannya, ya kesehatannya, ya keluarganya, ya pekerjaannya, ya karirnya, ya segalanya, ya ekspornya dan lain sebagainya. Baik Ibu Saudara sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa bersilaturahim, saling memotivasi di masa yang insya Allah kita akan ke depan akan lebih bangkit lagi, dan kita saling belajar bersama. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Baik Ibu Saudara sekalian, tema pagi hari ini adalah bersyukur, tetap sehat, sukses dan produktif. Betul enggak? Sehat itu penting enggak? Sekarang ada istilah namanya tidak sakit tapi tidak sehat. Kenapa? Mentalnya yang berat, karena bekas kita diuji oleh Allah, oleh Tuhan, yaitu melalui pandemi ya. Jadi orang kalau ada tekanan, stres, itu biasanya kekuatannya 3 bulan. Lah ini kita lebih dari 2 tahun itu tetap sehat, tetap survive, malah produktif. Itu hanya karunia Allah Subhanahu wa taala dan berkat kerja keras dan doa-doa panjenengan semuanya. Tepuk tangan untuk panjenengan semuanya ya. Ini penting. Saya lihat wajahnya ini wajah-wajah gembira semuanya ya, alhamdulillah. Tapi pasti ada yang stres lah, biasa ya. Wong saya sendiri, saya dapat info dari pimpinan kalau selama pandemi tidak libur ya, malah produksinya meningkat. Saya sendiri waktu sebelum pandemi sampai sekarang tidak pernah libur, masuk terus. Karena
pasien-pasien saya itu tidak mungkin akan ditunda. Seperti penyakit-penyakit yang lain bisa ditunda. Tapi kalau pasien saya nggak bisa ya, karena kanker stadium lanjut itu butuh perhatian, butuh pengawasan yang ketat dan luar biasa. Tapi alhamdulillah saya sampai sekarang tetap diparingi kesehatan sama Allah. Ya, nanti rahasianya saya berikan ya. Jadi sehat itu harus apa? Kalau stres pasti ada. Apa cirinya stres Pak Agus? Barangkali panjenengan ketemu orang itu ditanya kok kurang respon, menengah. Itu tanda-tanda stres. Ya, lihat ya, lihat. Tapi ada juga orang yang tidak dijak bicara tapi ngomong terus. Itu lebih stres lagi itu. Ada enggak? Ada. Makanya kenapa Allah kritik kita dengan pakai masker, kakean ngomong. Mangana kudu puasa. Ya, katanya Pak Mungkit tadi puasa Senin Kemis ya. Makanya saya habis Ramadan itu turun 4,5 kilo. Ini saya pertahankan. Saya pertahankan. Cirinya orang lulus Ramadan itu berat badannya harus turun sampai 2 sampai 5 kilo. Itu baru sukses. Jadi kalau lulus Ramadan naik 5 kilo, 10 kilo, ini malah gak lulus itu. Bunuh diri, balas dendam itu ya. Nah, jadi harus dipertahankan badan. Soalnya nek seperti panjenengan tak lihat ini ideal, badannya ideal. Ada yang gemuk enggak? Ada. Orang gemuk itu dilihat ya. Nomor 1 penyebabnya, 1 mager, males gerak, ya. Yang kedua itu suka minum air es, itu hati-hati, karena masuk jaringan. Yang ketiga itu biasanya dia punya sifat emanan. Jadi mangane anake gak entek eman iki, koncone durung mangan gak eman. Bojone durung mangan awakmu lak gak doyan sik eman pisan. Emanan. Jadi biasanya orang gemuk itu makannya ndak teratur. Kadang 6 kali, 7 kali. Yang bahaya itu bukan makan sebetulnya, ngemil. Karena ngemil itu mesti mal, manis, asin, lemak. Lah itu jangan ditambahi air es, dia akan menggumpal. Jelas ya? Sini ada yang, jadi orang stres itu biasanya, lihat ya, kalau di kantor itu melakukannya rada alon-alon. Ini tanda-tanda stres. Karena terus wajahnya itu kosong, ngeblong. Ini getakan naik. Lain, kalau karyawan PT Berkat gini, orangnya saya lihat karyawannya ini lillahi ta'ala. Jadi melaku yang nginceli kayak. Karena enggak ada beban, betul-betul bekerja ikhlas. Tidak hanya mencari duit, tapi mengamalkan ilmu, bersilaturahim. Itu lebih namanya bukan hanya bekerja, tapi berkarya. Activity quotient. Itu lebih tinggi. Tapi yang tertinggi adalah social intelligence. Ingin menolong orang lain, ingin bekerja yang baik. Makanya kalau ada orang melakukan ini, tangan di belakang, ini orang males, jelas. Kalau orang melakukannya sering gini, ini rezekinya ditutup. Yang bagus bagaimana Pak Agus? Harus ada body language. Gini. Jadi begini itu maksudnya apa yang bisa saya kerjakan? Saya punya tenaga, saya sehat, saya punya ide, saya punya semangat dan lain sebagainya. Ya, body language. Gitu. Ojo, apa untungnya gaya aku? Itu mindsetnya harus dirubah. Bukan apa untungnya untuk saya, tapi apa yang bisa saya berikan pada keluarga, pada teman-teman karyawan, pada perusahaan, pada bangsa dan negara ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, itu. Jadi yang enggak tepuk tangan itu hidupnya masih belum yakin, ya. Masih. Jadi sehat itu ada 5 loh ya, sehat. Ya, kita lihat ada yang kadang-kadang linu-linu, cekot-cekot kakinya. Itu biasanya kalau duduk
nek gak golek sendenan sikile selonjor. Ada ndak? Itu orang itu biasanya pendendam. Suka musuhnya akeh itu, ya. Jadi tulangnya keropos, ya. Kalau orang sing meneng ngene iki, ada yang diomongi meneng ae. Batinan itu introvert, ya introvert. Itu resikonya nek ndak jantung ya kanker. Meneng ae nggih. Roro mati, mati deh, ya. Tapi ada sing ditanya satu komentarnya akeh. Itu resikonya stroke. Jadi yang bagus adalah sing biasa-biasa aja, tengah-tengah saja, betul? Ojo over sampai muncrat kabeh. Selamat ado. Ojo overweight, kegemukan. Itu resiko penyakitnya banyak, ya toh? Isok diabetes, isok kolesterol dan lain sebagainya, ya toh? Tapi nek kekurusen iku yo ndak bagus ya, cacingen, stunting, dehidrasi ya. Jadi yang tengah-tengah saja lah. Makanya harus Tapi ada yang enggak, yang mengeluh, ada enggak? Didik bolak-balik ngomong, wis mengeluh, aduh kok ngene. Omongannya negatif pisan. Mbak itu lo kerjaan mbak, kaiso, angel, repot, sulit. Ada enggak yang gitu? Itu omongan negatif itu. Gak iso maju orang seperti itu. Omongannya yang positif, yes, oke, mantap, setuju, insya Allah, gitu. Nggak bisa. Apa? Nggak bisa. Ya, harus fight, full energy, innovation, good communication, honesty, truth direction. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Belajar bahasa Inggris, ya. Asalnya ya bahasa Inggris yang salah paham, salah tapi podo pahame, itu yang penting ya. Tapi harus belajar seperti itu. Saya kalau aku pengen semangat ya. Semangat itu 50% keberhasilan, kemauan itu 30%, action itu 20%. Kalau itu saudara lakukan, maka 100% mimpi-mimpi saudara akan terkabul. Tepuk tangan untuk kita semua. Sudah punya mimpi semuanya? Ada. Mahasiswa saya, ya orang tak takoni, mimpimu apa? Gak ono bagus, aku gelendeng ae. Urip kok gelendang. Allah itu ben tahu keinginanmu apa. Cicilan lunas, itu jelas itu ya. Makanya kalau cicilan itu gantian. Kadang-kadang Tupperware, rice cooker, TV, kulkas. Ya. Bertahap. Tapi saya doakan nanti mudah-mudahan sebagian besar ini iso umroh kabeh. Nomor 1, panjenengan sholat di makamnya Rasulullah. Itu yang harus didambakan. Makanya sing api, ambek bojone, ambek pekerjaannya sing fokus. Ya. Gak wani tak sebutno. Soalnya awake double. Gak apa-apa, yang penting sehat, ya toh. Sing bahaya orang gemuk itu apa sih? Apa? Jantung. Hati-hati. Jantung yang normal seperti panjenengan semuanya ini wajah-wajah istiqomah. Ya, itu seperti jarum jam. Enak. Lagi ditempel tek langsung. Iki orang-orang cemas iki, orang-orang bermasalah. Ya. Tapi ada suara jantung yang sekarang ini lagi karena efek dari pandemi. Itu namanya atrial fibrilasi. Redek-dek hilang. Redek-dek hilang. Redek-dek hilang, roro kaget, mati. Persis suara jantung orang yang selingkuh. Redek-dek hilang, redek-dek hilang, redek-dek ketemon, langsung mati dia. Ya, makanya aja selingkuh. Kenapa Pak Agus kok banyak orang selingkuh?
Dulu satu wanita, 6 laki-laki. Sekarang tahu. Dulu satu laki-laki, 6 wanita. Sekarang ini satu laki-laki, 9 wanita. Makanya gak usah heran kalau sekarang banyak pemimpin-pemimpin dipimpin oleh rondo-rondo. Kenapa? Kenapa ayo penyebabnya? Makanya ada istilah, kalau suaminya sukses, itu pasti ada istri dan anak-anak yang hebat, yang luar biasa. Tapi kalau ada ibu-ibu yang sukses, pasti ada suami yang stres. Pasti. Kenapa? Lo enggak sukses saya ngatur, enggak karu-karuan kok. Apalagi kalau sukses, wes mesti suaminya mengkeret, terus mati, meneng-meneng mati. Loh ini betul kenyataan. Harusnya kalau seumpama panjenengan nanti sukses karirnya, harus makin minta restu suaminya. Makin sering nyium tangannya. Ojo merkes lambene. Menengo ya, menengo, gak usah melo-melo. Munggah pangkatku iku, tak remes nang lambemu pisan nih. Gak usah ngatur-ngatur aku. Ini makanya kata Rasulullah di neraka itu banyak kaum Hawa karena over kepada suaminya ya. Jadi panjenengan nanti nek mamane karirnya grajine lancar dan lain sebagainya harus makin bagus sama suaminya. Itu pesan saya supaya barokah. Karena kata Allah aku ridho kalau suamimu ridho. Misalkan panjenengan makin sibuk, makin sukses, itu kalau buatkan kopi, Bu aku gak enak kopi po. Nek tanggal 1 sampai 10 itu gak muni. Tapi nek tanggal 20-an arep bayaran lotak. Itu membuat stres psikis suami. Makanya hati-hati kalau suami wis mulai meneng ini ya, karena itu bahaya ya. Hati-hati di masa pandemi ini bahaya jantung yang namanya apa? Bradikardi, dredeg alon. Panjenengan biasa manggil suami ini banter, dredeg pas suami ini rodok gak enak, dredeg, ya langsung kaget, seret, kik, mati deh. Hati-hati loh, ada yang suka manggil suaminya banter-banteran. Ya, nang dia kila udan bocor kabeh, munggah. Hati-hati, enggak boleh. Enggak boleh, ngomong keras sama suaminya aja enggak boleh. Ya, bahaya itu. Apalagi berani, ya. Itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, nanti nek panjenengan sehat sampai detik ini harus yang apik sama keluarganya, sama perusahaannya, ya. Bekerja sing ikhlas, sing fokus, ya. Ojo bolak-balik nonton jam, kapan mulie iki ya. Terus nek wis bayaran kapan bonusnya ditokno iki. Itu apa itu? Ya. Nanti kalau panjenengan bekerja dengan layanan sepenuh hati bagus sendiri, rezekinya ngikuti. Setuju? Sekarang kalau sehat fisik itu apa yang penting? Nomor 1. Fisik. Jadi kalau sehat itu sehat fisiknya, psikologisnya, ya, ndak mikir akeh-akeh. Ojo kuwabe dipikir, kantor dipikir, kampung dipikir, mertua dipikir, anak. Otake bek, utake cemet, ya. Jadi kalau ada ibu-ibu kok mlakune alon terus maling ngendek, ngene iki utake cemet. Bahasa Inggrisnya brain atrophy, ya. Harus sing bekerja hanya 3, teamwork, networking, innovation. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Loh. Sehat fisik itu yang penting ojo males olahraga. Olahraga itu harus kudu keringetan. Supaya kotoran di dalam tubuh ini keluar. Makanya olahraga itu yang moodnya yang seneng, gak melok-melokan. Kabeh gowes, kabeh yang biasanya nang dapur gowes. Munggah sepeda gak iso ngene. Genjot apa meneh? Pahane wis natap-natap ngene. Pulang gak tambah sehat, bundas kabeh, ya ta? Ya.
Kalau seneng poco-poco ya poco-poco, seneng-senam ya senang. Moodnya harus enak. Lah pada waktu olahraga itu ya harus yang seneng, pimpong. Wah, seneng. Jangan ikut-ikutan. Ya. Itu kuncinya. Ada sekarang senam Zumba, ya nonton di TV itu enggak apa-apa. Yang penting mantep, terus keringetan supaya detox, ya. Ada yang penting dalam kesehatan itu yang penting apa? Kencing dan beraknya itu harus lancar. Siapa di sini yang tiap hari bisa berak tiap hari? Bagus itu. Ada yang 3 hari sekali ada enggak? Itu biasanya orang-orang yang enggak seneng sayur buah. Gitu, ya. Supaya keluar, kalau enggak keluar bahaya. Makanya warning itu adalah ngentut. Orang yang bisa ngentut itu alhamdulillah. Makanya kadang-kadang ngentut ngono menengai kak ngomong. Mbok alhamdulillah. Ada yang tambah parah, koncone pas gerumbul-gerumbul dilewati, nyo rasakno iki. Ya, ngentut yang bunyi dut itu ndak mambu. Yang bahaya itu mek setet. Ya, itu biasanya kakean simbuan. Pete simbuan dan lain sebagainya, ya. Jadi sehat fisik itu harus tidak males olahraga. Ya, harus keringetan. Ibu-ibu kenapa kok sikile selonjor? Siapa yang lututnya bermasalah? Itu ada 3 penyebabnya. 1 adalah biasanya masuki menopause, estrogennya menurun. Ya. Yang kedua biasanya mangkelan, gak iso memaafkan orang lain. Hati-hati itu. Itu kemungkinannya 2, nek gak tulang ya pankreasnya. Hati-hati itu. Makanya ojo suka perintahnya ada wal afina anin nas. Maafkan kesalahan orang lain. Dengan siapapun, dengan anak, dengan siapapun pokoknya. Wal afina anin nas. Makanya orang yang baik itu dilihat dari bibirnya kelihatan. Orang itu selalu senyum. Terus satunya memaafkan. Maafin ya Mbak yo, sama-sama nggak apa-apa. Ya. Jadi orang bermasalah itu salah satu tandanya lihat bibirnya. Nek cili, itu berbahaya orang itu. Nyokotan. Nom. Ya, itu bibirnya. Makanya bibir yang lebar. Apakah pakai masker tetap bisa senyum? Harus tetap senyum. Karena itu menandakan bahwa hatinya bersih, sudah tidak ada penyakit hati lagi. Siapa yang penyakit hati itu kan Aedes muter, angku, iri, dengki, egois, sombong, mudah tersinggung. Ada Mas Ian? Astagfirullahaladzim, ayo istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kok masih ada zaman sakmene sing ngono? Itu biasanya sehari-harinya mencap-mencep. Sudi ya, gak sudi. Itu yang menyebabkan penyakit, namanya itu penyakit hati. Jadi penyebab sakit itu 4 ya, pola pikir, pola makan, pola hidup, kakean pola. Ya. Jadi orang sesuatu itu dari dirinya sendiri. In asantum li anfusikum wa in asantum falaha. Barang siapa berbuat baik, kebaikan untuk dirimu sendiri. Kalau berbuat jahat, kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Makanya hikmah pandemi itu yang bagus untuk apa? Introspeksi diri, muhasabah. Bagaimana? Aku wis bener ta, mbek pangeran iki, wis cedek ta, wis dicintai ta. Ya, mungkin ada beberapa yang karirnya tambah bagus, malah mohon maaf ibadahnya enggak karu-karuan. Salah. Tapi saya dapat kabar dari Pak Muhid, sini puasa Senin Kemisnya oke. Itu doa. Ya menyebabkan kita selamat ini ya. 1 kan bersyukur, 2 aman. Disiplin protokol kesehatan, bagus jalannya. 2 vaksin, booster, alhamdulillah. 3 doa. Jadi ini berhasil ini berkat doa panjenengan semuanya ya sak keluarganya. Lah tantangan ke depan, ini ke depan kan tidak malah gampang. Mari kita lebih kompak, doanya ditambah, tapi ada yang penting. Sedekahnya tambahan. Gitu loh. Jadi kalau ada harta yang panjenengan dapat gaji,
itu ada sebagian titipan untuk orang lain. Jangan dimakan, itu bahaya. Apalagi yang makan haknya orang lain. Ya kita tunggu aja nanti bagaimana. Harta yang panjenengan dapat gaji misalkan berapa juta, 2 atau 3 juta, itu ada titipan untuk orang lain. Panjenengan keluarkan as-shadaqatu daf'ul bala. Sedekah menjauhkan daripada bala. Dan yang dikeluarkan pasti ditambah, more you give, more you get. Bisa sampai 700 kali dan lain sebagainya. Ya, itu. Apalagi yang makan haknya orang lain, itu jadi penyakit, bahaya. Ya, makanya orang menipu, orang berbohong, ya, pakai orangnya orang lain, mesti jantungnya kena. Nggak kankernya muncul nanti. Karena beda kalau sama orang yang sedekah, suka menolong. Sedekah itu tidak selalu duit loh ya, senyum, berkata yang baik, dan lain sebagainya. Itu masuk sedekah, termasuk bekerja panjenengan dengan fokus, dengan ikhlas, dengan niat ibadah, itu sedekah yang luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ini masa sulit ini. Jadi kita harus makin introspeksi diri, makin dekat sama Allah. Tolong yang biasa puasa Senin lanjutkan, jangan lupa sholat malam meskipun 2 rakaat, itu untuk pandangan semuanya, juga untuk perusahaan, untuk bangsa dan negara ini. Sungguhnya sholat malam itu mendekatkan diri pada Tuhanmu, menghapus segala perkara yang jelek, menjauhkan diri dari dosa, mengusir penyakit tubuh. Jadi yang sakit-sakit itu nek panjenengan cedek sama Allah. Ini ada ndak yang masih hatinya galau dan lain sebagainya, ada ndak? Ada. Kemungkinan sama Tuhannya jauh dia. Obatnya apa? Istighfar. Makanya pandemi ini obatnya apa? Baca apa? Astaghfirullahaladzim innahu kana ghafaro ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Mohon ampun dan mohon pertolongan kepada Allah. Sebagian ada yang pernah terpapar enggak? Ada, 1-2 yang terpapar ada. Ada mesti, maksud sekian enggak ada terpapar. Itu yang sampai sekarang sehat, itu berarti nyawa kedua. Mari setelah ini kita harus niatkan, insya Allah ke depan kita makin sehat, makin sukses, makin bahagia, makin berkah dalam hidupnya. Amin. Siapa yang pengen umroh? Ayo sedekahnya sekarang ditambah, baca sholawatnya ditambah. Insya Allah tidak sulit itu. Ya, nanti kalau doa di sana, didoakan teman-temannya yang lain bisa pergi ke sana semuanya. Itu cita-cita loh, itu spiritual booster yang luar biasa itu. Gitu, ya. Jadi sekarang yang penting sehat fisik, psikologis, tidak stres, ya. Bagaimana mengelola stres? Ada yang bisa mengelola stres, dekat sama Allah, hati senang, bahagiakan temannya, sweetness, bahagiakan orang lain, kau akan bahagia. Makanya orang yang bermasalah, orang yang ngalah itu apik tanda. Janji Allah, siapa yang salah dia ngalah, tak buatkan istana nanti di surga. Tapi dia benar, dia ngalah, maka istananya akan lebih hebat. Makanya orang tidak boleh dolim. Panjenengan ngomeli suami wis meneng, wis endenang tembok, gini wis meneng, ini aja diterusno, dolim panjenengan. Mati, mumbul, mati. Panjenengan getun terusan. Ya sama anak juga gitu, bunda aku yang salah bunda, aku mohon maaf, sudah maafkan. Ya, panjenengan tidak berhak untuk memarahi orang lain. Ya, kalau anakku nakal bagaimana? Tetap doakan yang baik, tetap dengan kata-kata yang baik, lewatkan sama yang punya, ojo di counter gini, bahaya. Ya, anak yang nakal itu biasanya dia sukses ke depannya, karena dia berani menyampaikan pendapatnya dan lain sebagainya. Salah itu wajar, tugasnya orang tua untuk meluruskan. Makanya harus dengan kesabaran, dengan tauladan, dengan banyak berdoa. Enggak usah terkhawatir. Ada yang masih khawatir dengan putra putrinya? Ada enggak? Nanti saya doakan semuanya. Mudah-mudahan ada yang jadi dokter, jadi perawat, jadi apa macam-macam lah ya. Jadi gak usah wedi ambek anake, kadang-kadang ambek anake, ojo ngene lek, ojo ngene. Anake lolak-lolok terus ibuke bingung. Ya apa iki? Gak ro dari dirinya sendiri. Dikawal aja, tapi malam berdoa. Ya Allah mudah-mudahan
aku diparingi sehat ya. Kemudian suamiku, keluargaku ya sehat, perusahaannya sehat, bangsa dan negara ini juga sehat semuanya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Kalau saya ngomong Indonesia, panjenengan jawab pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Ya toh? Sekarang ini ojo takut Omikron. Omikron itu, tapi tidak boleh meremehkan, pesanku. Ojo terlalu takut tapi jangan meremehkan. Karena Omikron menurut WHO tidak lebih dari tenggorokan. Lain dengan Delta. Delta masuk ke sini, pneumonia, panjenengan sesek. Itu yang bahaya. Jadi kalau ada tenggorokan yang gatel, yang nggak enak di sini, ya digelontor dengan air hangat. Karena air hangat ini mengencerkan lendir. Kedua, merangsang peristaltik usus, jadi bisa gampang buang air besar. Ketiga, melunturkan lemak. Jadi sing awake lemu-lemu, tangane dempal-dempal ini ya harus makan, minum air hangat. Setuju? Ojo umup, jangan air umup ya, melocot lambemu ya. Hati-hati minum minuman yang promosi berenergi tinggi. Hati-hati loh ya. Banyak sekarang ini apa? Gagal ginjal. Nggak kerosok itu aneh seger dan lain sebagainya. Begitu dicek, ginjalnya rusak. Masih muda-muda sudah banyak yang seperti itu. Saya sarankan lebih baik air putih. Karena tubuh kita ini butuh mineral. Vitamin sama mineral itu butuh banyak mana? Jawab, salah nggak apa-apa? Pinter. Mineral, karena keringat itu mineral. Kenceng itu mineral, buang air besar itu mineral. Nek ada yang pilek, umbel itu mineral. Makanya karena umbel ojo disisa-sisi. Kadang-kadang dirasakno dhisik. Lah asin. Betul? Makanya jangan alergi garam. Cuman garam itu enggak boleh terlalu banyak, gitu loh. Tapi ojo alergi garam, lumpuh panjenengan. Keluar gondoknya. Secukupnya. Ojo terlalu manis, betul. Tapi manis itu enggak boleh ditinggalkan untuk menjaga levernya, betul? Biasa-biasa, makanya gizi itu yang gizi seimbang, cukup, dan sesuai, gitu loh. Ya, jadi makan barang enggak usah takut, minum ya enggak usah takut, ya. Tapi minuman yang bagus adalah air mineral atau air putih, syukur-syukur nek pagi air putih hangat, itu bagus. Hati-hati sing suka untuk ben kuat enggak. Yang lebih penting apa Bu? Selain fisik minum tadi, hatimu bersihkan dari iri, dengki, sombong, dan lain sebagainya. Itu jadi hati yang bersih, bersyukur kepada Allah, pikiran yang positif, ucapan yang baik, dan action yang bermanfaat. Itulah membuat kita hidup makin sehat, makin sukses, dan makin bahagia serta berkah. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Itu loh. Ya. Setuju ya? Sekarang ada yang hidupnya belum happy enggak? Happy. Happy itu gak lunjak-lunjak gini. Happy itu bersyukur, alhamdulillah keinginannya dituruti, keluarga sehat semuanya. Dan saya dengar di sini ada yang kalau disuruh check up sulit ya. Kenapa alasannya? Check up itu penting untuk melihat medical record kita ini. Dulu itu batasnya 40 tahun. Peaknya, sekarang ini 35 tahun harus sudah tahu medical recordnya. Ya, ini kenapa? Karena polusi, karena stres dan lain sebagainya. Yang bahaya itu stres oksidatif. Dari apa? Pekerjaan, makanan dan lain sebagainya. Ya itu. Ya. Ada enggak orang yang hidup pengen enggak stres? Ada enggak? Ya mati aja. Mati aja enggak stres. Selama hidup pasti stres, tapi dikelola lah.
stres ini supaya menjadi sukses. Minimal tidak menjadi tambah berat. Ya. Yang bahaya apa sekarang? Yang banyak itu seriously mental illness, gangguan psikologis. Namanya psikosomatik. Nggak bisa tidur, pusing. Ada yang suka pusing. Pusing separuh ada enggak? Migrain namanya. Ada. Coba ngacung 1, 2. Separuh, migrain. Ada separuh. Itu biasanya wonge kedonyan. Duwe ae sing dipikir. Bonus ae. Ya, itu migrain. Kalau vertigo berputar, ada ya, kadang-kadang berputar. Itu biasanya efek dari long COVID. Pernah terpapar COVID, itu muter. Gangguan keseimbangan. Itu bisa karena terpapar virus, bisa dehidrasi, bisa karena penyakit-penyakit degeneratif yang lainnya. Beda, vertigo beda sama orang yang TIA, gejala stroke. Kalau ada orang kerja, misalkan enak-enak kerja, bawa apa aja, masuk ini mesin-mesin, tahu-tahu berhenti dia, tek, seliut, terus inget lagi. Itu awal dari stroke. Namanya TIA, Transient Ischemic Attack. Itu ada, di otaknya ada yang buntu, terus jalan lagi. Nah orang seperti ini harus cepat dibawa ke klinik untuk melihat apa? Kolesterolnya, tensinya, mungkin ada diabetes, dan lain sebagainya. Tapi ada yang orang yang, sini ada enggak yang rumahnya luar kota? Ayo agak jauh lah, 10 kilo. Berangkat harus subuh misalkan ya. Subuh, wah, terus sampai kantor duduk, plek, terus liut, terus inget lagi. Itu bukan gejala stroke, tapi belum sarapan. Beda. Lah itu obatnya bukan di klinik, jangan nang warung. Sampai rawon tak sego pecel. Begitu makan rawon langsung jenggelek. Jadi beda, harus bisa membedakan. Makanya ada perut sakit di sini. Aduh, aku lu gak enak terus di sini. Ini banyak ini. Bisa lambung, bisa liver, bisa ginjal, bisa empedu, bisa pankreas. Bisa banyak hal. Ada yang GERD sakit GERD. Kalau GERD ada rasa panas di dada, sini, pernah ya? Pernah. Itu bisa dari lambung, bisa dari jantung. Makanya jantungnya didengarkan, kok jantungnya suaranya api, dek, 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 dek. Berarti dari lambung. Kalau dari lambung, satu stres, kedua daya tahan tubuhnya menurun. Itu dua-duanya harus diobati, jangan asam lambungnya tok diobati. Stresnya ini, kecapean dan lain sebagainya, itu harus diminumi obat penenang, istirahat, jadi bisa sembuh. Kalau asam lambungnya tok yang diatasi ya terjadi sirkulus vitiosus, tambah berat sakitnya. Itu ya, kalau ada yang keluhan di lambung ya. Ada keluhan yang di lambung di sini, tapi tembus belakang, ada enggak? Itu batu empedu. Makanya harus USG, ya toh, ngurangi lemak-lemak, gelontor air putih, itu bisa pecah, gitu loh. Empedu di sini, ada empedunya, itu tembus belakang sini, enggak sembuh-sembuh, ya. Karena batu empedu itu biasanya 3F, female, wanita, 40 tahun ke atas, dan fat, gemuk, kayak yang lewat mau, gede ini wong ini, ya. Biasanya orang gemuk gitu, ibu-ibu kalau gemuk, biasanya bojone cilik. Karena bojone arep ngomong, ibu es ngangkat ngene tok, ngomong apa maneh sampean? Apa? Ayo. Dadi suwe-suwe mengkeret, ngenes, ya. Jadi kalau yang gemuk-gemuk tolong ojo ngangkat tangan gini di depan suami. Iku mesti wedi, lu wedene rek. Ya? Jelas ya Bu ya? Ya? Lah jantung yang pernah enggak terasa gini, aduh jantungku gak enak ini. Ada enggak? Ada. Pernah ya? Bu kecapean, bu banyak pikiran ya. Kadang-kadang wae bayar rice cooker, wae bayar sepeda ya, wae nyicil Avanza dan lain sebagainya, itu tumpuk-tumpuk jantungnya ndredeg. Ada ya?
Apa obat yang penting? Obat yang darurat itu apa? Selain kalau pil harus ke dokter. Apa? Apa? Oh, duit ae pikirane. Astagfirullahaladzim. Uang itu bukan segala-galanya, tapi tanpa uang tidak bisa apa-apa. Ya, resepnya adalah kalau jantungnya nggak enak apa? Batukkan. Batuk itu mekanisme untuk merangsang saraf parasimpatik. Jadi misalnya kalau di kampung ono uang sing bagian ngrasani, watu oe. Getno pisan ae ya. Sambil ngingetken kedua kita makin sehat. Ya. Gitu ya Bu ya. Jantung. Sik, nek kepala pusing tadi apa? Migrain apa? Kedonyan. Duit. Orang yang bermasalah itu biasanya satu ya, panjangan nanti introspeksi diri. Satu, egois, merasa dirinya paling benar. Omongannya bolak-balik ini loh, kaisok. Memaksakan kehendaknya, orang itu bermasalah. Kedua, nek mangan gak tahu ngejak koncone. Delek ae. Satu ya. Terus berikutnya orang bermasalah biasanya nek dijak urunan iku bulet ae. Ono tangga. Astagfirullahaladzim. Yuk istighfar 3 kali yuk. Astagfirullahaladzim. Misalkan ada temannya, Mbak, anakku lho, opname nang kene kena DHF. Ayo urunan ae. Ayo piroan? 50-an. Nek warga PT Berkat itu saya tahu sosial kabeh. Aku gak 50 aku, 100. Aku 100. Aku 200. Sampai Allah heran. Lu kok kayak ngene rek? Iki endi iki? Karyawan PT Berkat Ganda Sentosa. Oh, pernah dimotivasi Pak Agus. Yo, hampir setiap tahun, cuman masa pandemi iku lali, ya. Mas yo duweke akeh tapi lali. Nah, sekarang ini dielingno mbek pangeran. Oh, sing itu tah, karyawannya sing bagus. Isine cewek tok kabeh, ya iki cewek kabeh. Iya betul. Wis pimpinannya Pak Hengki dan Bu Hengki dan Pak Sucipto, betul. Wis langsung masuk surga kabeh. Oh. Gak ada dihisap. Soalnya orang sing ahli sedekah itu urutan tertinggi. IQ, EQ, SQ, activity question. Panjangan ini buat sepatu. Sepatu ini mana Pak Muwid? Alhamdulillah begitu datang. Pak Agus nomor piro? 42. Ini bukti bahwa pimpinan kita ahli sodakoh. Tepuk tangan tuh. Mesti lancar. Ini, aku langsung, adik cocok pisan ya. Pas, ini nek tak pakai untuk visite, barokahnya tambah banyak ini. Enak wenteng pol. Apa jenenge iki? Hey dude, apa? Dude, enteng lah. Saya dulu kan juara karate ya. Saya itu juara karate, saya itu juara semua. Juara adan, juara nyanyi, juara deklamasi, juara tenis, ijazah saya luar biasa. Ya, saya ketua OSIS, meskipun sekolah saya enggak begitu pinter. Saya biasa-biasa saja. SD, SMP, SMA ini nilai saya 9, 10. Enggak pernah sampai 12, 13, enggak pernah. Paling 9, 10. Saya itu dokter teladan, ya, dokter teladan dan dokter kesehatan lingkungan terbaik di Indonesia. Saya doakan putra-putranya ono sing jadi dokter nanti. Sing neruskan saya. Sekarang saya kan hampir 60 ya, pensiunnya 65. Jadi mungkin generasinya putra-putri ini panjenengan. Ada yang putranya pengen jadi dokter. Itu modalnya di bagian saya, kanker stadium lanjut, itu harus hatinya harus bersih, ya. Karena jamin Bu, panjenengan ojo repot Bu. Ini sakitnya kan wis A sampai Z, wis limpah nonang aku. Makanya pasien saya mesti tak kasih susu, ya. Obat-obatan yang tidak di cover BPJS kita urunan. Anaknya tidak bisa sekolah, kita nyekolahkan. Ya, pokok panjenengan ojo repot, biar aku yang repot, ya. Gitu.
Mindsetnya harus gitu. Bukan apa untuk saya, tapi apa yang bisa saya berikan untuk orang lain pada masyarakat, bangsa dan negara. Makanya nek kerja aja ijir-ijiran. Iki lho pekerjaan dudu bagianku. Iki duwe modon. Anak iku melok aku. Gak kerja keras njaluk, gak keringetan njaluk bayaran. Aneh. Kerja keras, ndak ada. Keras, cerdas, berkualitas, tuntas dan ikhlas. Itu yang ditunjukkan oleh PT Berkat Ganda Sentosa. Makanya tambah melambung ini ya. Yang pengen lebih barokah lagi ya tiap bulan atau apa manggil saya ya. Jadi insya Allah lah. Loh kan enggak rugi. Panjangan saya dapat informasi, betul ya? Jadi mulai sekarang perbanyak apa? Bangun tidur air putih hangat. Setuju? Itu membuang penyakit. Enggak usah berkumur dulu. Karena bangun tidurnya di sini banyak antibodi. Nek berkumur dibuang eman, dorong aja. Bismillahirrahmanirrahim, 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 selawat 3 kali. Seret, langsung seret, masuk. Terus sholat subuh, habis itu mencret. Loh, kan kotorannya keluar, betul ya? Tahu suaranya usus. Kalau pandemi ini suara ada warning ya istilahnya. Kalau paru-paru kan ditutup ngik, apa? Asma. Tapi naik gerak itu biasanya orang perokok. Lendirnya banyak di bronkusnya. Nek COVID ya apa Pak Agus? Nggak bisa napas. Jadi staf saya ini pakai masker 4. Ilmu mana? Lewat laut, bolak-balik mudah-mudahan barokah. Sebetulnya ngatasi stunting itu gampang. Dagingnya wong sing lemu-lemu ini diberikan kepada sing kurus-kurus selesai, ya toh? Sama orang hidup sing kaya-kaya itu sebagian dibagikan pada sing miskin-miskin selesai, ya. Makanya perusahaan itu makin berkembang kalau banyak mensejahterakan pada karyawannya. Amin. Ya toh? Bu, suara perut yang bagus itu bagaimana? Kerucuk, hilang, kerucuk, itu normal. Ini ada perut ditempel no, lemu mana? Ditempel no, tek, begini. Oh, habis ini ada kontes apa? Ada kontes Kartinian apa? Ada perut yang ditempel no, tek, kerucuk. Ada enggak itu? Itu perut yang stres. Ya. Tapi ada yang kerucuk, bret. Itu berarti salah makan. Atau suka pedes. Di sini ada yang suka pedes, enggak ada? Ojo Mbak, tak kandani. Pitsi Lombok itu pemicu kanker. Hati-hati ya. Meskipun belum diketahui pasti, tapi Lombok itu hati-hati. Makanya sing enak itu makanan itu rodok pedes, rodok asin, rodok legi, rodok kecut. Betul enggak? Makanya nek pengen sehat, sing enak, uripe enak, itu rodok ndablek titik. Ojo orang sempurna, pasien saya yang panjang umur rata-rata ndablek kabeh. Pak Gus, aku error. Oke, enggak masalah. Sinar, kemo. Oke, sinar itu. Mesinnya ini disinar. Nyoh, sinarin wis. Habis disinar lemes dhek pulang makan lagi. Sisuke disinar lagi. Nyoh, sinarin maneh. Lemes makan lagi. Nyoh, sinarin maneh. Suwe-suwe alate wedi. Wong iki kok mendeli ae. Alate sing rusak. Jadi ojo suka batinan. Tersinggungan, ada enggak yang tersinggungan? Allahu Akbar, ya. Orang yang tersinggungan biasanya hidupnya rada endel. Sebelum pandemi itu saya akan mengamati orang ya. Sebelum pandemi itu saya lihat kalau orang kerja terus parkir sepeda motor, seret. Terus meneng dhisik, buka tase, terus ada apa mbok kocoti cilik tau apa ngono, terus ngambil.
Betul enggak? Melakukan nih berarti. Tapi setelah pandemi apa? Setelah pandemi motor di starter gerodak langsung melakukan ini. Ngeblong ya. Di mana-mana yang ngeblong. Nek wis HP-an, seneng sing HP-an niku sampe ngene ya. Sampai aku nang rumah sakit iku, loh, kok gak bisa menempatkan pada posisi ini jalan untuk ini. Sing ditonton paling TikTok. Saya ya sampai ngamati efek dari stres itu ya. Yang paling banyak itu bapak-bapak apa ibu-ibu yang stres. Ngerti kabeh. Ibu-ibu 71% ibu-ibu. Mak-mak 29% bapak-bapak. Kenapa? Mak-mak ya seneng keluyuran, belanja, traveling, selfie bareng ini terus ambil HP terus. Iki lawis tanda-tanda stres sih. Ya. Terus saya ada yang lebih parah lagi. Saya masih ngeri. Saya kalau di bandara, pesawatnya kan lama. Saya kalau tenang itu kalau sudah di bandara pokok tinggal pesawat. Kalau di Jakarta itu di perjalanan tidak bisa diprediksi. Aku taruh bandara, aku tak duduk-duduk, habis sholat duduk-duduk. Aku ngamati orang jalan. Ada ibu-ibu video callan, video call. Lah video call itu ada melet-melet bareng. Ini jelas selingkuh ini. Jelas gak mungkin. Lah apa nek gak selingkuh melet. Iya. Aku sampai guyu dhewe aku timbang ditarani guyune dhek aku menunggu dhewe. Mari aku sing ketok gendeng. Padahal aku lihat polae orang itu. Terus di sebelahnya itu ada bapak-bapak. Bapak-bapak itu mek gini tok. Nek video callan mek gini tok. Kata-katanya enggak banyak. Iya. Enggak. Sudah di airport. Iki mesti terang di telepon bojone iki, jelas. Atasan langsung, ya. Istrinya itu kan atasan langsung. Ngomongnya gak akeh. Iya, enggak. Boarding. Oleh-oleh, gak iso. Enggak nyangoni kok njaluk oleh-oleh. Betul ya? Tapi ada yang marah-marah enggak? Marah-marah. Ini mesti ditelepon debt collector. Jadi gampang. Ngamati orang itu gampang. Ya. Ngomong guyon tok ya, endorfin supaya keluar. Hormon kebahagiaan itu ada berapa? Ngacung, tak kasih hadiah. Tak kasih hadiah ini, speaker. Tapi lapor panitia. Satu, apa? Dopamin, supaya kita semangat. Kedua apa? Serotonin, untuk kita kreatif, inovatif. Serotonin yang paling banyak itu pada apa? Duren. Mangan ojo, menghindari duren. Duren itu membuat kreatif, inovatif dan lemaknya tak jenuh. Jadi lemak yang baik. Kok kolesterolnya naik? Tidak ada orang makan duren kolesterolnya naik. Kolesterol naik itu karena pikiran dan kelelahan. Kakek yang dipikir, LDL-nya meningkat. Obatnya apa? Rodok guyon, HDL-mu meningkat. Olahragamu sing seneng, HDL-nya meningkat, LDL-nya turun. Iku loh. Jadi tubuh kita ini sudah ada mekanisme untuk keseimbangan, emotional balancing. Makanya kalau ada tekanan, seret, ojo gini terus, kembali ke tengah, pegangan sama Tuhan. Wa may yattaqillah yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu. Semua persoalanmu dunia, kalau kembali minta tolong kepada Allah, pasti diberikan jalan keluar, ditambahi dengan rezeki yang tidak disangka-sangka. Kembali ke tengah, ojo depresi gini. Sing bahaya itu depresi, menengah. Itu bahaya itu. Ada yang kadang-kadang kalau nyeri separuh, migren, berputar, vertigo. Kalau gini apa ini? Depresi. Ya kan? Saya kemarin ketemu orang, lah megangi kepalanya gini terus. Pikiranku kanker otak. Orang naik kepinteran itu risiko kanker otak. Mana aja pinter-pinter, biasa. Tapi ojo bodoh-bodoh, mangkel no wong. Biasa aja, tengah-tengah saja. Iki orangnya gini ya. Waduh khawatir aku kanker otak. Tak takoni, Pak kenging nopo kok sirai dicekeli ngeten.
kula digetaki bojo kula terus. Ngene, ngelune iku gak karu-karuan itu. Bu, ojo jahat-jahat ambek bojone nggih. Sing disayang nggih. Panjenengan nek nyambut damel diridhoi ambek suaminya berarti Allah ridho. Kadang-kadang Pak Agus, aku lho wis kesel-kesel Pak Agus, mulai ngono sik dijaluki pijet. Itu pahala surga yang luar biasa. Ojo terus ngomel, gak ngerti kerja, gak ngerti nek berat gini. Waduh dicabut nikmate wis gak barokah panjenengan. Ya wis ya, mengkurepo ya. Wis aku ya kesel, tapi iki karena aku pahalane surga jarine Pak Agus. Iku mijetine wis sing enteng ae, sing enak. Ojo terus-terus ngene, rasakno kon ya. Bojone kerja sampean mancing ae iki ya. Ih kon ya. Gak ngerti sorone bertarung ngene iki. Terus mari digene terus dicek-icek ngene. Malah gak tangi terus remek kabeh. Bu, gak nikmat belas Bu, tambah remek kabeh awakku. Ini Allah mendengar ya. Jadi tolong seberat apa panjenengan bekerja kan ikhlas toh, niat ibadah toh. Seneng toh. Ndak semata-mata duit toh ya. Makanya layanannya yang sepenuh hati. Layanan itu ada 4, separuh hati, seperlu hati, sesuka hati. Kita sepenuh hati. Antusias dan tulus. Ada orang semangat tapi ingin dipuji supervisornya, pimpinannya. Itu enggak ikhlas. Ada orang yang tulus tapi enggak kerja-kerja. Sampai ikhlas. Ikhlas aku, ikhlas. Kerja, ikhlas doa sampean. Semangat tapi ikhlas. Ada rezeki alhamdulillah, kalau enggak ada itu sedekahku. Tepuk tangan untuk kita semua. Ngono loh, ya. Sekarang kita kasih tip. Di masa pandemi ini, tadi emotional balancing, emotional detox ya, penyakit hati ini harus. Tapi sekarang ini kita posisinya emotional booster, emotional wellness, seneng ya. Kita bisa kumpul-kumpul, ketemu aku dan lain sebagainya. Tapi enggak usah lunjak-lunjak. Alhamdulillah, ditambah nikmatnya, astagfirullahaladzim ditolong sama Allah. Apa yang sulit? Enggak ada yang sulit dari hidup. Yang sulit adalah dirinya sendiri. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Perbuatan yang baik pasti balasannya baik. Tidak ada hal yang baik kecuali kebaikan itu pula. Tidak ada panjenengan berbuat baik balasannya jelek, tidak ada. Tapi kalau panjenengan berbuat tidak baik, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Panjenengan ngerasani koncone, panjenengan genti dirasani koncone. Innahu alimum bidatis sudur. Sungguh Allah mengetahui apa ada isi hati panjenengan. Mancepkan isi hati aja. Alhamdulillah ya Allah, aku bekerja, saya diparingi sehat. Ya Allah, alhamdulillah doane Pak Agus, mudah-mudahan aku iso umroh ya Allah, tak nyelengi. Didik. Nabung mulai sekarang. Sholawatnya ditambah. Insya Allah dipanggil sama Rasulullah nanti. Ada yang pengen umroh tak? Umroh haji, itu nomor 1 untuk spiritual booster. Nanti panjangan beres kabeh itu, dibantu sama Allah. Ya, Mas yo duwe utang nggak masalah. Ya, nanti sampai sana lapor, ya Allah, aku umroh ini utang koncoku 10 juta ya Allah, gak nambahi. Sang ya Allah, tolong kembalikan ya Allah. Dikembalikan berlipat-lipat sama Allah. Jujur sama Allah, fair. Ya. Sering komunikasi masalahnya, seringlah sholat malam masih 2 rakaat. Tapi ada yang hidupnya kok enggak selesai-selesai, sholat tobat dulu. Kemudian sholat tahajud, baru sholat hajat ditutup dengan witir. Gitu loh ya. Tadi saya pesan Pak Mukid, apa? Kelancaran ini doa, ridhonya Allah. Istighosah oke, giliran ke rumah-rumah. Kedua puasa Senin Kemisnya sip, itu yang menyelamatkan ya. Ada teman saya ini saturasinya 50, paru-parunya wis penuh virus semuanya. Dia bolak-balik terpapar. Terus teman-temannya, aku gak usah go nang rumah sakit, dia wis pasrah deh. Teman-temannya, sahabatnya kirim ambulan bawa ke rumah sakit. Istrinya juga kena, aku juga kena Pak Gus, tapi aku OTG, mau semangat gitu. Ini
perjuangan seorang ibu, ya luar biasa. Terus ibunya dipanggil, Bu, sini. Bapaknya pakai ventilator, nanti kalau meninggal dimakamkan COVID. Karena sudah penuh, saturasinya 50, sudah geletak. Tapi ibunya pinter, labnya sudah jelek semuanya. Ibunya pinter, ibunya ini nge-share terus. Yatim piatu, wis pokoknya sedekah terus deh. Selama 4 jam nunggu ruangan. Bapak suaminya ini diselamatkan sama Allah. Itulah dasarnya sedekah. Kata Rasulullah, semua perbuatan baik yang Allah ridho itu masuk sedekah. Panjenengan sebagai ibu rumah tangga yang baik, sebagai pekerja yang baik, kemudian semualah ibadahnya panjenengan ya bagus dan lain sebagainya. Itu masuk sedekah semuanya. Ya. Jadi tingkatan tertinggi di hadapan Allah. Makanya ojo seneng pujian manusia. Manusia memuji belum tentu Allah memuji. Tapi kalau manusia Allah memuji, pasti manusia memuji karena dia akhlaknya mulia. Tepuk tangan untuk kita semua. Untuk sanggup pulang di masa pandemi seperti ini. 1, bersyukur. Setuju? Bil lisan, bil kolbi, bil arkam, bin amwal. Bil lisan, alhamdulillah. Ojo ilmu kebatinan. Ucapkan biar selnya ini keluar yang positif. Ya, harus ada gerakan mulut, harus ada suara yang cukup didengarkan dirinya sendiri dan ada gerakan motorik. Makanya panjenengan naik pas pulang, misalkan pulang kok badannya gak enak, langsung aja subhanallah, alhamdulillah, subhanallah. Kesehatan dari Allah disyukuri maka akan ditambah. Tapi ada suara yang cukup didengarkan dirinya sendiri, gak usah bengok-bengok, misalkan melebu kampung terus subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Orang-orang tanya, iku sapa yo? Karyawan PT Berkat. Yo tambah ngene sampean. Biasa subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah dan lain sebagainya, ya. Bil lisan, bil kolbi, bil arkan, anggota badan, pekerja yang baik dan bin amwal. Kalau ada rezeki, ada gaji, ditambah sedekahnya. Baik Ibu Saudara sekalian. Yang kedua apa? Aman. Diulangi aman apa? Aman apa? Disiplin protokol kesehatan, vaksinasi, booster terutama ya. Apa Pak Agus sudah booster kedua? Sudah kemarin. Alhamdulillah enggak apa-apa. Tapi pada waktu booster Moderna saya gelebak 2 hari. Kok gini kena mRNA. Gelebak. Tapi karena teman saya banyak, teman saya lapor, Pak Agus aku dodolan gulai. Oke, piro sak porsi? 20.000. Kirimin 2 porsi. Kirim gulai 2 porsi, saya makan, saya jenggelek. Alhamdulillah bahwa gulai tidak meningkatkan kolesterol, justru menambah imun kita. Ya. Apa Bu? Yang terakhir doa, ya doanya diperbanyak. Yang ketiga untuk pulang ini, apa? Mengelola stres. Mudah-mudahan panjenengan semua bisa mengubah stres ini menjadi sukses. Harus ada mental sukses, namanya OSMIT, optimis, semangat, mau berubah, inovasi, dan tulus ikhlas. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Yang keempat, panjenengan harus tetap happy. Bagaimana? Menjaga iman. Sudah bagus semuanya. Menjaga imun. Imun itu individual, masing-masing orang berbeda-beda, spesifik dan unik. Ya. Jadi orang yang sombong, yang overconfident, wis gak ono virusnya. Ingat loh ya, pandemi belum selesai, tapi sudah mulai membaik. Namanya pandemi adaptasi. Mudah-mudahan kita semua bisa melewati ini menuju pandemi recovery. Dan kita insya Allah nanti akan bangkit lebih kuat lagi. Ya, imun itu masing-masing orang berbeda-beda. Ya, makanya orang yang tenang, yang ibadahnya bagus, bekerjanya fokus, insya Allah imunnya, yang taat aturan, itu imunnya akan kuat. Bagaimana Pak Agus agar imun ini meningkat? Nomor 1, diingat-ingat ini, fit, harus olahraga, tidak males untuk gerak, fit, harus olahraga. Kedua, fresh, jangan mikir yang berat-berat. Mikir yang ringan yaitu bersyukur dan banyak berbagi. Ketiga apa? Fun, harus senang. Makanya tadi ada nyanyi enggak?
Ada. Cirinya orang senang harus bisa membahagiakan orang lain. Sweetness, bahagiakan orang lain, kau akan bahagia. Makanya orang yang bahagia harus bisa nyanyi. Panjenengan ditakoni, Bu, Mbak, panjenengan iso nyanyi ndak bisa. Bahagiamu masih kurang, masih semu. Jadi orang kalau bahagia harus bisa nyanyi. Asal suaranya yang enak. Kalau suaranya ndak enak, maka yang dengarkan yang stres, ya. Itu cirinya, ya. Jadi yang keempat apa Pak Agus? Food, makanan. Ya, tadi sudah disebutkan mineral jauh lebih penting. Jadi untuk ibu-ibu, bapak-bapak saya sarankan nek bisa 1 minggu sekali minum air degan. Air degan itu mineralnya banyak, kulitnya panjenengan halus, apik. 1 bulan sekali. Gak usah degane, airnya aja. Tapi kalau air degan hijau, insya Allah akan memperkuat imunnya juga. Makanya orang yang ada gangguan imun, namanya apa namanya? Apa? Penyakit imun nih loh. Apa? Ada penyakit imun itu loh. Ya, pokoknya imunnya menurun lah ya. Ya, itu minumi air degan ya. Air degan hijau itu bagus ya. Ibu akan sehat nanti ya. Jadi mineral itu jauh lebih berat karena 5% mineral, vitamin 1%. Nek vitamin C ojo yang tinggi-tinggi, jangan yang 1000. Ibu kurang minumnya jadi endapan, jadi batu ginjal. Itu loh ya, yang 500 saja tapi ada magnesium, Zn dan lain sebagainya. Itu yang penting, yang komplit ya, itu. Nek, untuk jantung yang memperkuat otot jantung apa? Kira-kira Bu? Kopi. Minum kopi 1 gelas, 2 gelas cangkir itu menguatkan otot jantung. Ya. Gitu. Ojo lebih dari 5 gelas. Kalau 5 gelas 1 hari maka jantungnya bermasalah. Detaknya akan lebih cepat. Cukup 2 gelas. Jantungnya ototnya kuat, CNS-nya stimulan energi bisa cerdas, bagus ya. Tapi ojo banyak-banyak untuk ibu-ibu karena kopi bisa mempercepat osteoporosis ya. Yang terakhir, ayo F yang terakhir apa? Kalau pengen imunnya kuat, fulus. Wah, fulus itu memperkuat imun, makanya kerja harus keras, fokus dan terus bisa produktif. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ada waktu berapa Mas? Habis. Wis pegel. Ada 1-2 pertanyaan. Ben ada hadiahnya. Ayo. Silakan yang maju ke depan. Yang mau tanya. Ada masalah apa? Kesehatan apa-apa? Hah? Apa? Ngantuan. Allahu Akbar. Ngantuan itu biasanya tensinya di bawah normal. Makanya harus banyak gerak. Istirahat itu tidak perlu lama tapi berkualitas. Mana urusan kantor jangan dibawa di rumah, urusan rumah jangan dibawa di kantor. Harus bisa menempatkan. Panjangan tidur 2 jam itu sudah pulih tenaganya. Nek sing ngantuan tadi tambah ono kopi. Ya. Kopi, tambahi kopi biar uteke rodok. Terus ini loh, ngantuan itu yang bahaya, monggo Bu Hengki. Orang ngantuan itu kurang minum. Hati-hati loh ya. Kurang minum. Makan itu ndak apa-apa, makanya orang puasa itu tambah kuat. Tapi ojo sampai kurang minum. Selnya cemet karena tubuh kita ini 75% terdiri dari air. Makanya sedikit-sedikit harus minum, tapi minumannya harus yang api, ya, minum air putih atau yang ojo sing mengandung sing kayak obat kuat dan lain sebagainya, jangan, itu berbahaya. Yang ada bahan-bahan pengawetnya itu resikonya apa? Ginjalnya hati-hati deh, eman-eman. Jadi kalau ada boyoknya sakit gini kemungkinan apa? Kurang minum. Kedua apa? Ada batunya, hati-hati, ya. Itu yang penting, nomor 1 adalah minum.
Kalau aku ada batu ginjal bagaimana Pak Agus? Beli skipping, minum 3 liter terus paginya gini. Teman saya ada, Pak Agus boyokku loro, madhep rono. Tak duduk, dok, gak popo satunya, dok, atuh, kemungkinan batu ginjal ini. Ayo, foto, betul Pak Agus ada ginjalnya. Terus berapa operasinya? Pada waktu belum ada BPJS, 30 juta. Itu loh bedanya orang berilmu sama enggak berilmu. Orang enggak berilmu ngangkut batu dari kali ke atas, paling banter 100 ribu. Betul enggak? Tapi orang berilmu ngambil batu dari ginjal 30 juta. Tapi sekolahnya sampai ngeluh gak karu-karuan, 5 tahun, 6 tahun, mek njupuk batu nang ginjele. Akhirnya gak duwe-duwe Pak Agus, melo aku tak, gelem. Minum 3 liter tiap hari, tuku skipping. Skipping kan murah, wes lompat-lompat toh. Tiap pagi dia minum, lompat-lompat, terkikis. Lama-lama turun di bawah. Malam-malam telepon aku, Pak Agus macet nang ngisor Pak Agus, macet. Ngedeno. Dingedeno. Tewas, ngono yo gak bersyukur main itu. Legone rek. Allahu Akbar, yo matur nuwun mbek pangeran. Iku pangeran sing ngeluarkan, betul ya? Jadi titik-titik kudu alhamdulillah. Kalau ada sesuatu dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Ada ndak sini yang suka nyalahkan orang lain? Ada ndak? Ndak ada? Banyak. Oh, bermasalah itu. Orang yang hebat adalah orang yang mau introspeksi diri, mau menerima kritik dari siapapun, dan mau melakukan perubahan menjadi lebih baik. Kalau ada beda pendapat, enggak apa-apa. Aku gak cocok ambek ibu-iku, gak masalah. Dia dari kiri, dia dari kanan. Beda gak masalah. Ayo sarapan bareng, cari solusinya. Setuju? Oh no, ibu-ibu saya Pak Agus. Ya saya. Ada ibu-ibu yang aku gak cocok ambek iku, yo gak cocok ambek iku, yo gak cocok ambek iku, yo gak cocok ambek iku. Ya gak cocok ambek iku. Ya terus ya apa? Ya panjenengan sing ngene. Wah, aneh. Masa uang iki elek kabeh. Gitu ya. Silakan Bu Engki. Mana Di sini penyakitnya bukan ngantukan, Pak. Apa? Tapi nyolongan dan ngutangan. Loh, astagfirullahaladzim. Ojo rek. Nyolongi bontotai koncone, nyolongi blonjone koncone, Pak. Ojo ya. Gini. Pokok mulai sekarang mindset kita, ojo makan haknya orang lain. Haknya panjenengan tadi cerita nih, yang hasilnya panjenengan duit misalkan 500 atau 1 juta, itu ada keluarkan untuk orang lain. Itu yang menyelamatkan tadi, as-shadaqatu daf'ul bala. Apalagi kalau makan haknya orang lain, itu sangat berisiko. Mulai mindset kita sekarang dibuka, bukan apa yang bisa kita peroleh, tapi apa yang dititipkan Allah kepada kita untuk sebagian disosialisasikan kepada yang lainnya. Setuju nggih? Ya, coba kan haknya orang lain, jangan ya. Kita harus membantu yang lainnya. Kata Allah gini, siapa yang suka menolong orang, kalau kamu pengen balas atas nikmat yang sudah aku berikan, balaslah orang-orang yang membutuhkan pertolonganmu. Makanya tiap pagi ada 2 malaikat menjaga. Orang itu sedekah atau enggak? Kalau enggak dicabut nikmatnya. Tapi kalau sedekah dia tambahin. Malam juga gitu. Makanya setiap saat panjenengan harus banyak memikirkan orang lain. Ya, bukan memikirkan untuk diri kita sendiri. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Yang berikutnya bagaimana caranya mengatasi ngutangan, Pak? Ngutang yang rentenir, ngutang emas, ngutang gak bayar, diuber koncone ngalor ngidul. Piye Pak caranya, Pak? Nah, gini ya. Mulai sekarang apa yang Ibu tahu ya, Ibu sehat itu sudah titipannya Allah triliunan loh ya. Enggak percaya tak? Temen saya sampai kelelek kenal. Temen saya itu anaknya kena rubella, kemudian telinganya enggak bisa mendengar. Ini dipasang alat itu harganya 200 juta, 170 sampai 200 juta. Satu alat kecil untuk bisa mendengar. Kalau 2 ini 400 juta. Jadi ngomong, Pak Agus aku tiap 3 tahun nyiapno Xenia 1. Untuk dekek nang telinga, bukan mobil Xenia terus ditubrukno kene, bukan. Alatnya untuk mendengar itu seharga Xenia. Belum yang mata, belum yang tangan, lutut. Ada pernah orang lututnya
Kropos tak apa diganti lutut, ada enggak? Pernah dengar ya? Oh, masuk gak denger. Satu ganti lutut ini 150 juta. Kalau dua 300 juta. Jadi 300, 400, 700 juta. Belum yang mata, belum yang jantung, belum yang paru-paru. Mata ini pasien saya keluar di sini. Tumornya keluar di sini. Tidak hanya itu, tembus di liwat mulutnya sini. Coba bayangkan. Makanya kan panjenengan nek makan kadang-kadang ya alhamdulillah, ojo Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah tambahi kesehatanku dengan makanan ini dan buang semua penyakit yang ada di tubuhku dengan makanan ini. Setuju? Hati bersih, pikiran positif. Ada enggak pikiran yang negatif? Jadi makan sate itu dicekel gini, kok ya apa ya kolesterolku ya apa ya. Jadi satenya utuh, kolesterolnya naik. Mendonda orang ini. Sate ya dimakan, ya Allah tambahi kesehatanmu dengan sate ini dan buang semua penyakit yang ada di tubuhku dengan sate ini. Setuju? Siapa yang masih punya utang sekarang? Saya doakan mudah-mudahan Allah memberikan rezeki yang melimpah, barokah, utangnya beres, kabeh, gak utang-utangan mana. Makanya keinginannya aja muluk-muluk. Wis punya rumah ya alhamdulillah, kos-kosan ya alhamdulillah. Nek sedekah ditambah, insya Allah beres kabeh. Sedekah itu solusi loh ya. Makanya pandemi ini rumusnya adalah syukur, 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 sabar, 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 sedekah, sedekah, sedekah. Tepuk tangan untuk kita semua. Ojo mengharapkan pemberian orang lain, apalagi makan haknya orang lain. Naudzubillah min dzalik. Mindset kita. Pertanyaan terakhir Pak Agus, Ya. apakah kita boleh meminjamkan uang kepada teman kita, lalu kita meminta bunga melebihi daripada bunga bank? Apakah itu diizinkan? Ojo rek, bahaya itu, riba itu. Itu dilaknat sama Allah, bahaya itu, jangan ya. Tapi sekarang itu aneh wong-wong itu. Saya ki utang ya. Saya ngisi nih loh, saya ngutangi malahan. Betul ya? Nek berani nolak, kau kan ada duit. Nek gak ngono, nek panjangan lebih apik pisan, lebih apik ya. Itu ya seikhlas no utangi. Mana saya kalau di utang-utang gak usah, tak kayak iya sampean. Lah aku tambah gak enak engko. Betul ya? Saya yang penting ojo utang lo, mindsetnya ayo nyelengi ngono lo. Ya, Mas yo 1000, 2000, 5000, yang penting utun. Orang sukses itu yang penting 3T, tekun, tabah, tawakal. Mesti dadi. Dodol gorengan tekun, iso umroh, dodol koran tekun, iso emang barokah. Tabah. Lah tabah iki angel. Sukses sithik, banyak teman-teman saya sukses sedikit ngono, tak tontok WA-ne pengen kawin maneh. Wow. Ya memang ya gitu ya, wedok itu akeh 1:9. Ya toh? Makanya kadang-kadang bahaya, godaan itu bahaya, ya. Yang goda kehidupan biasanya kan wanita, tahta, Avanza, Toyota. Makanya di mana-mana wanita apa laki-laki itu tidak usah khawatir ya, titipkan sama Allah supaya tenang, tidak usah khawatir suaminya selingkuh. Titipkan sama Allah, itu yang cerdas. Ya Allah, suami saya berilah cinta kepada saya dan lain sebagainya. Titipkan, ojo dilawan ini, apalagi dituduh. Ya. Pas tidur diperiksa jantungnya kok suaranya dredeg-deg hilang, dredeg-deg hilang. Ini mesti selingkuh iki. Jarine Pak Agus mesti suara jantung selingkuh. Ya selingkuh, tukaran panjenengan. Jangan gitu. Nek suanten suarane kok ngene, kok koyo jarine Pak Agus selingkuh, golek ono HP-ne. HP-ne kan ono tulisane Joko, Budi, Toto. Iku cetekan siji-siji. Joko, cetek suarane ternyata wedok. Ya Mas. Oh isine wiwi, ya ta? Terus kan nah suamine diarani ngono, bojone diambil, "Ndi HP-mu?" Kan ya biasane ya mesti bales selingkuh. Terus ditontok, kok ono tulisane buaya.
dicetek ucane buaya. Cetek, ternyata sing muni HP-ne bojone. Jadi suaminya itu di nang HP-ne sing wedok itu dijenekno buaya. Astagfirullahaladzim. Memang laki-laki itu rata-rata buaya, tapi perempuan itu lubang buaya. Podo ae, saiki harus enggak boleh saling menyalahkan. Setuju? Berilah suami yang terbaik. Nek kerja lho, udunge sing apik, klambine sing apik. Le bareng ngadepi suaminya udah dasteran, kene koyok, remason, ini apa mana? Jadi suaminya melebu, bunda, wambune tekan teras ngarep. Ya, sekarang dirubah, bekerja harus yang baik, yang bersih, tapi di depan suaminya harus yang terbaik. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih Pak Gus. Gini, jadi nanti harus ada perubahan. Masuk pandemi sudah diuji, sertifikatnya 2 loh. Ujian dari Allah 2 tahun, bagi yang puasa Ramadan 1 sertifikat lagi. 2 itu kita harus ke depan harus lebih baik. Nanti dengan suami datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah rek, langsung sing apik, baju sing apik terus disambut, ayah. Supaya Allah ridho. Ada enggak kalau suaminya, suami naik membahagiakan istri itu apa 2? Hanya 2, kasih sayang dan kasih duit, betul? Tapi kalau istri membahagiakan suaminya bagaimana? Jangan menyakiti dengan kata-kata. Ojo ngomong sing keras. Gak iso ya, gak iso. Ayah ya apa sih desit. Oh ayah kok didesit. No. Kedua, jangan jangan menolak ajakannya. Ada enggak sini yang masih menolak ajakannya? Bunda, wis malam minggu, sesuk prei lho ya. Gak iso ya, sesuk ono basar, ono anu ya, gak iso. Ini sing Allah gak ridho. Kalau suami wis ngomong minta, Bunda iki wayahe malam minggu, nyoyah PNKB ya, gak masalah aku. Ikhlas, wis ikhlas. Jarine Pak Agus ikhlas. Panjenengan ndak ada penyakitan, insya Allah rezekinya barokah, utang-utangnya beres, sak keluarga pergi umroh dan haji kabeh. Amin. Terima Matur nuwun, itu yang bisa saya sampaikan. Jadi pulang, Bu, untuk masa seperti ini, 1 bersyukur, setuju ya? Kedua aman, ketiga ojo stres, nek syukur bisa berubah sukses. Keempat adalah harus happy. Orang bahagia itu kalau dicintai Tuhannya banyak menolong dan menerima dengan ikhlas semua pemberian Allah. Namanya qanaah. Yang kelima terakhir adalah PT Berkat dan seluruh keluarga besarnya harus tetap kreatif, inovatif, dan produktif. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Matur nuwun, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita saling mendoakan, perjuangan belum selesai, tapi kita doakan mudah-mudahan kasusnya tidak bertambah, makin menurun, sehingga kita insya Allah akan kembali lagi seperti semula. Bagaimana yang masih pakai masker itu, ya itu introspeksi gini, kita ojo kakean ngomong. Karena telinga 2, mulut 1, good communication adalah good listener. Mendengarkan. Nek anake, bojone, orang lain ngomong positif langsung dipuji. Yes, setuju aku. Oke, mendukung. Insya Allah, fight. Ya, fight. Merdeka! Sik fokus kabeh. Merdeka! Sing gak teriak itu berarti wetenge luwe, ya. Indonesia! Merdeka. Indonesia pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Coba diulangi, sing kompak, ya. Ini sedekah loh, memberi semangat. Semangat 50% keberhasilan. Coba, merdeka! Indonesia pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Matur nuwun, mohon maaf atas segala kekurangannya. Appreciate untuk keluarga besar PT Berkat Ganda Sentosa dan seluruh jajaran pimpinannya. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah dalam ketakwaan, dalam kesabaran, dalam kejujuran, dalam keikhlasan, dalam kebersamaan. Kuncinya adalah kreatif inovatif. Untuk yang panjenengan semuanya, kreatif inovatif dunia banyak. Jangan lupa kreatif inovasi akhirat adalah membaca, memahami, mengamalkan isi Al-Quran.
Matur nuwun atas segala kekurangannya. Mohon maaf, sukses untuk semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih Pak Agus. Tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Agus. Meskipun 9 wanita 1 pria Pak Hengki dalam kondisi aman. Tidak ada yang berani ngelirik Pak Hengki dengan istrinya yang goyok macan ini Pak. Kecuali Bu Hengki.